selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang kelima untuk bidang studi TIK atau informatika. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, nah, anak-anak kami sekalian, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang latihan menggunakan fungsi statistika pada Excel seperti sum, average, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang kelima, yaitu tentang menggunakan fungsi argumen atau logika ya pada Microsoft Excel. Artinya kita mencari keterangan dari suatu keadaan dengan menggunakan fungsi if ya, dengan menggunakan perintah if atau fungsi argumen. Nah, anak-anak kami sekalian, supaya kamu lebih paham tentang bagaimanakah cara menggunakan fungsi argumen ini atau fungsi if ini, maka silahkan perhatikan video berikut ini. Stay tune, jangan kemana-mana. Nah, di kami sekalian, langkah pertama yang harus kita buat ialah kita ketikkan dulu semua data-data yang berhubungan dengan yang ada pada buku halaman 9 tadi. Ya, secara lengkap di kolom A, B, C, dan D. Nah, kemudian di kolom D2, nah kita akan menuliskan rumus. Nah, untuk membuat rumus selalu harus diawali dengan tanda sama dengan. Ya, kita ketikkan dulu sama dengan pada kolom D2. Nah, karena kita sudah menentukan KKM-nya adalah 74, maka kita ketikkan di kolom D2 ialah tanda sama dengan, diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita kasih dia atau kita berikan dia if ya, if, kemudian buka kurung, lalu kemudian kita tandai dia sel C2 ya, C2, kemudian tanda lebih besar sama dengan, kemudian kita buat dia 74 atau bolehlah 75 pun boleh, 75 ya. Kemudian setelah itu kita tentukan keterangannya, yaitu lulus atau tuntas. Boleh tuntas, boleh lulus ya. Tuntas lah kita buat dulu. Nah, tuntas. Kemudian tanda petik 2, tanda petik 2 lagi, kemudian tidak tuntas. Tanda petik 2, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Ya, maka akan muncul hasilnya tuntas. Kenapa? Karena di kolom C2 nilainya adalah 80 sekian, berarti tuntas. Nah, untuk kolom yang D2 yang di bawahnya sama juga caranya ya. Kita ketikkan sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, kemudian tandai dia C3, kemudian tanda lebih besar sama dengan, kemudian 75, tanda petik, kemudian tuntas, kemudian tanda petik, lalu koma, kemudian tidak tanda petik, kemudian tidak tuntas, kemudian tanda petik, lalu
tutup kurung, enter, maka akan muncul hasilnya tuntas. Nah, supaya tidak terlalu capek lagi kita mengetikkan rumusnya, karena semua sama rumusnya, maka tinggal tarik ke bawah. Nah, akan muncul hasilnya sesuai dengan nilai yang sudah tertera. Nah, begitulah cara untuk menggunakan function argumen. Ini masih dalam satu keadaan. Nah, bagaimana dengan kalau 2 atau lebih keadaan? Maka rumusnya akan lebih panjang lagi. Iya. Nah, kamu sudah melihat atau menyaksikan video bagaimana atau langkah-langkah untuk menentukan keterangan dari suatu keadaan dengan menggunakan fungsi if atau fungsi argumen. Saya harap kita semua sudah mengerti dan dapat dipraktekkan sendiri di rumah. Nah, sebagai bahan praktekmu di rumah, silakan kamu ikuti apa yang dalam video itu, kemudian praktekkan di rumah. Kemudian kirim file Excel-nya ke saya dengan nama file latihan 2.xls ya. Nama filenya ialah latihan 2.xls. Oke? Ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.